Hamparan kekayaan alam melimpah ini berada di Krayan. Terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Krayan berbatasan langsung dengan Baklalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Lapangan udara yang berada di Longbawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh ialah akses daratan melalui negara tetangga, Malaysia. Bandara Yufai Semaring di Longbawan menjadi satu-satunya akses lokasi untuk distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dari kota-kota sekitar. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2 yang ternyata pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan. Hanya ada satu APMS atau Agen Penyaluran Minyak dan Solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan, dan dalam satu kali pengisian diberi jatah maksimal 3 liter. Ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh, gitu. Nah, ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter, Pak? Apa betul dijatahkan, Pak? Iya, 3. Tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter, Bu. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Harga untuk 3 liter bensin dikenakan Rp27.000. Tak ada pilihan bagi warga. Mereka rela mengantri hampir setengah hari sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Dari sekitar 4.000 hektar lebih luas Krayan yang terbagi atas 5 wilayah, kurang dari seperempat bagian saja yang jalan utamanya sudah teraspal. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Ini dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Ya, sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci alias asin ya, Bu ya? Iya, asin. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan
tanpa adanya kandungan asin. Sementara kristal garam hendak memiliki kandungan yodium yang akan berubah menjadi tekstur bubuk. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Kolong Bawan, ke Malaysia. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu, akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi yang nyaris sama dialami Sebatik. Salah satu pulau cantik yang berada di garis terluar negeri ini menjadi satu dari 35 pulau kecil di Indonesia yang memiliki perbatasan laut dan darat. Untuk tiba di Pulau Sebatik, warga biasanya menyeberang dengan kapal cepat dari Nunukan. Bukan speedboat mewah dengan fasilitas papan atas, melainkan speedboat atap terbuka dengan kapasitas terbatas. Pelabuhan Bambangan di Liang Bunyus, Sebatik Barat menjadi tujuan saya. Selain untuk penumpang, pelabuhan ini menjadi destinasi bongkar muat bahan sembako bagi kebutuhan warga Sebatik. Walau tak memakan jarak tempuh yang lama, kondisi kapal cepat kami tidak memiliki pengamanan yang standar. Namun, warga merasa terbiasa sebab hanya inilah transportasi yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Sebatik. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan perahu angkut yang tidak terisi penumpang, melainkan hanya barang saja. Ya, jika penumpang membawa muatan barang, maka akan dibawa dengan kapal terpisah. Semua demi keamanan barang sekaligus penumpang. Kawasan Sebatik Timur dikenal dengan populasi nelayan karena lokasinya yang dekat dengan perairan Berau. Dari hasil melaut, ikan yang didapat tidak main-main ukurannya. Ikan dikumpulkan para nelayan pada sebuah rumah tampung ikan yang hasilnya ternyata dikirimkan ke Tawau, Malaysia. Saya bertemu dengan Arsyad, seorang nelayan yang biasa menghabiskan waktu sampai seminggu di tengah laut. Aktivitas pergi melaut harus ia perhitungkan dengan segala hal, mulai dari bahan bakar hingga alat tangkap jaring. Setiap kali melaut, Arsyad selalu menargetkan tangkapan sedikitnya 1 ton. Dengan tangkapan tersebut, Arsyad baru bisa mendapat keuntungan penjualan yang mencapai jutaan rupiah. Berkurang sedikit saja, maka nelayan bisa rugi karena operasional yang terbilang mahal. Wajar saja, harga bahan bakar minyak mahal jika harus bertahan di tengah laut selama berhari-hari, bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Nah, ini salah satu hasil tangkapan ikannya seberat kurang lebih 3-4 kilo ya. Ini saya juga udah kewalahan karena berat. Berat sekali. Ini jenis yang apa Pak? Yang satu lagi yang Ini didapat? ikan pari nih Bu, ikan pari. Nah. Ya sekitar 3 kiloan juga ini. Ikan pari. 3 kiloan Ya, juga ya. 3 kiloan juga. Jadi saat nelayan pergi melaut, hasil yang didapat juga tidak menentu. Semua itu tergantung kembali lagi ke cuaca. Ini kebetulan kami dapat juga setelah hampir setengah hari kita berada terombang-ambing di atas laut. Resiko yang diambil Arsyad sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, sebab ia tak memiliki pilihan lain. Keadaan alam yang tak menentu membuat Arsyad tak boleh lengah sedikit pun. Tiba di pelabuhan, hasil tangkapan langsung diserahkan kepada pengepul.
Rupanya, ikan yang dijual bisa ditukarkan dalam dua bentuk mata uang, rupiah dan ringgit. Tak sedikit nelayan yang memilih menjual tangkapannya dengan ringgit, karena nilai tukarnya yang lebih tinggi. Laut Berau di Sebatik Timur memiliki jenis ikan yang beragam, mulai dari kakap merah hingga pari. Nah, itulah kita di sini siapkan ringgit dengan rupiah, tergantung mereka. Dalam 10 juta harga ikan itu, dia ada penawaran ke kita, bos, boleh nggak saya ambil ringgit? Misalnya 1.000 ringgit, 3.500.000, yang lebihnya saya ambil rupiah. Nilai mata uang kalau kita di sini tidak mengambil keuntungan. Ya memang kalau harga tukar sekian, kita kasih harga tukar sekian. Karena memang kita betul-betul membantu nelayan itu kasihan, karena hasilnya tidak menentu kalau melaut. Setiap hari, rumah tampung ikan ini mengirimkan puluhan ton tangkapan nelayan ke Tawau, Malaysia. Hasil nelayan tersebut dijual ke perusahaan yang menjadi supplier ikan besar ke restoran-restoran di Tawau. Warga di Kampung Mantikas ini sebagian besar merupakan petani rumput laut. Tak hanya ikan yang melimpah, Pulau Sebatik juga menjadi salah satu pusat pembudidayaan rumput laut terbesar di Kalimantan Utara. Pada 5 tahun terakhir, para petani rumput laut menjamur di Kampung Mantikas, Desa Binalawan, Sebatik Barat. Proses pembibitan rumput laut terbilang mudah. Hanya perlu tali panjang untuk diuntas oleh bibit rumput laut, kemudian didiamkan di air laut selama 40 hari. Warga di Kampung Mantikas ini sebagian besar merupakan petani rumput laut yang memanen ini setiap 40 hari. Jadi setelah 40 hari dibibit kembali. Hasil panen dari tengah laut dibawa ke halaman rumah warga untuk dikeringkan. Proses mengeringkan memakan waktu 3 hari. Jadi saat musim panen rumput laut seperti ini, nelayan rumput laut bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira, Pak? 7 sampai 10 kilo ya. Tak seluruh rumput laut yang dijemur kering secara sempurna. Jika warnanya hitam atau kosong, itulah bibit gagal panen yang tidak bisa dijual. Berarti harus dipilah juga nih ya Pak, mana yang ada kotoran, mana yang enggak. Kalau yang semakin kering itu kadar garamnya semakin bagus. Dan itu yang harganya lebih tinggi. Walau menjadi wilayah subur untuk menanam rumput laut, sayangnya Kampung Mantikas belum memproduksi hasil rumput lautnya sendiri, sehingga hanya bisa dijual ke luar daerah. Panen hari ini menghasilkan 62 kilo lebih. 1 kilo rumput laut memiliki harga relatif tinggi, berkisar Rp35.000. Dari Langsa Aceh sampai Nunukan Kalimantan Utara, rasanya tak ada yang perlu diragukan kekuatan orang-orang Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan mereka harus berjuang sendirian?